Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kitab Hayatul Takrib mengenai rukun wudu, sunnah wudu, yang membatalkan wudu, 6 mandi yang diwajibkan, mandi yang disunahkan, dan syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh muka. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh muka, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Wa mashul ba'dir ra'si, membasuh atau mengusap rambut. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua telapak, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan yang terakhir wa tertib. Kemudian madzakarnahu wa sunanu asyaratu asya'a. Sunnah wudu ada 10. Samiyah wa ghuslul kafaini qabla idkhal lihimal ina'ah wal madatu wal istinsaku wa mashu jami'ir ra'si wa mashul uzunaini zarihima wa batini hima bima'in jadidin wa taqlilul lil hayat lihyatil kasati wa takhlilu wa sabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna ala yusra wa taharatu salasan wal muallah. Sunnah wudu itu pertama mengucap basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasuki dalam bak kalau menggunakan bak. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air sampai ke pangkal hidung, sampai ke sini. Lalu mengusap seluruh bagian kepala, mengusap telinga, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baru dengan air baru, mengusap dua telinga dengan air yang baru menelan-nelan jenggot. Menelan jenggot pakai jari jemari, baru menelan telapak tangan dan kaki. Kemudian mendahulukan yang kanan didahulukan, baru yang kiri, dan membasuhnya 3 kali. Kemudian tentang yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, semua yang keluar dari dua jalan. Maksud dari 2 jalan ini dari depan ataupun dari belakang. Wan naumu ala khairi hayatil mutamakkini, dalam keadaan tidur tidak wudu saat tidur. Dalam keadaan tidur itu wudu batal gitu. Terus wa zawalul aqli bisukrin aw maradin,
hilang akal. Itu hilang akal maksudnya pingsan ataupun gara-gara mabuk-mabuk seperti itu. Wal masur rajulil mar'atal ajnadiyata min khairi hailin. Ini bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Wa mashu farjil adimahi bibatinil kaffi, menyentuh kemaluan dengan bagian telapak tangan yang dalam. Dengan ini itu menyentuh kemaluan, baik kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain. Maksudnya misalnya kita mempunyai adik, kita menyentuhnya dengan telapak tangan, kita menyentuh kemaluan adik kita dengan telapak tangan, itu batal. Wa masu khalqi buruhi alal jadidi, baru menyentuh bagian dubur. Dubur itu apa? Dubur itu maaf cakapnya pantat, menyentuh bagian pantat. Kemudian ini maksud menyentuh dubur nih bukan kita menyentuh pantat kita ya, bagian dubur kan ini ibarat pantat kita dan tengahnya itu ada lubang, itu yang namanya dubur. Kalau kita menyentuhnya maka batal untuk kita. Kemudian ini bab yang lain, faslun walladzina yujibul ghusla sittatu asya'. Mandi yang diwajibkan ada 6 perkara. Salah satu tastariku fi harrijalu wan nisa. Di antaranya ada 3 buat perempuan dan laki-laki. Dan tiga buat laki-laki dan perempuan, kan ada 6 perkara. 3 khusus perempuan dan 3 khusus laki-laki dan perempuan. Yang khusus perempuan dan laki-laki ini dia. Wahia iqa'ul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin, itu kita wajib mandi besar. Maksudnya bertemu 2 alat kelamin bersetubuh gitu. Wa inzalul maini, keluar air mani, dan yang terakhir wal maut, dan juga meninggal atau mati. Kemudian wasalah satu takhtasu bihan nisa, ini yang khusus wanita. Wahiyal haid wan nifas wal wiladah, melahirkan. Itu wajib mandi besar. Kemudian sebab lain faslun, pemisah. Wa fara'idul khusli salasatu asya'. Rukunnya mandi ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Wa idzalatun najasati in kanat ala badani, menghilangkan najis yang terdapat di badan. Wa isalul ma'i ila jami'i sa'ri wal basyarati, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sunnahnya wasunanu khamsatu asya', sunnah dan sunnahnya itu ada 5 perkara. Yang pertama, sunnahnya ada 5. Atasmiyatu, membaca basmalah, wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi, wa imraru yadi alal jasadi, menggosok badan dengan
tangan, menggosok seluruh tubuh dengan tangan. Ini kalau zaman dulu kan belum, pas ini bukunya diciptakan ini sebelum adanya sabun, adanya sampo gitu. Jadi menggosok badan kita dengan tangan aja gini. Tapi kalau zaman sekarang karena udah ada sabun, sampo, kita boleh menggosoknya dengan sabun gitu. Wal mawaladu wal mawalatu, berurutan, wa taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian bab yang lain, faslun, pemisah. Wal i'tisalatul masnunatu sab'ata asyrata huslan, mandi yang disunahkan ada 17 perkara. Ghuslul Jum'ah, mandi Jumat. Wal idaini, mandi sebelum hari raya, sebelum raya, hari raya. Wal istisqa, mandi sebelum sholat minta hujan, mandi sebelum sholat minta hujan. Wal kusuf, mandi sebelum gerhana bulan. Wal kusuf, gerhana bulan. Wal kusuf, gerhana matahari. Wa khuslu min khuslil mayyiti, mandi setelah memandikan mayat. Wal kafiri ida aslama, mandi setelah mu'alaf, itu sunnah. Wal majnun, mandi setelah sembuh dari gila, mandi setelah sembuh dari gila baru. Wal muhma alaihi ida afaqa, mandi setelah siuman pingsan, mandi setelah sadar dari pingsan. Wa ghuslu indal ihrami, mandi sebelum ihram haji. Wa dukhuli Makkah, mandi sebelum masuk Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, mandi sebelum wukuf di Arafah. Walil mabaiti bi Muzdalifah, mandi ketika bermalam di Muzdalifah. Walimaril bihamaril salasah, mandi sebelum melempar jumroh yang ketiga. Apa jumroh yang ketiga itu? Jumroh ula, wusta, dan jumroh aqobah. Baru walid tawaf, mandi sebelum tawaf. Wali sa'i, mandi sebelum sa'i. Wali khudulil maidanati madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barik alaih, mandi sebelum masuk kota Rasulullah, yaitu kota Mekah. Kemudian yang terakhir, faslun, pemisah. Wa syara'itut tayamumi khamsatu asya', syarat tayamum ada 5 perkara. Wujudul khudari bisafarin au maradin wa dukhuli waqtis salati wa talabul ma'i wa ta'azzu isti'maluhu wa i'waduhu ba'da talabi. Sama ada uzur karena perjalanan, sedangkan waktu sholat itu sudah masuk. Contohnya misalnya kita dalam perjalanan naik pesawat gitu, kita boleh bertayamum. Terus wa turabut tahiru lahu kubarun fa in khalatahu jissun au ramalun lam yuzzi. Tanah yang suci dan tanah ini mempunyai debu, jika tercampur dengan kotoran itu tidak bisa
kita gunakan. Itu salah satu syarat tayamum. Misalnya tanahnya ada kotoran gitu, itu tidak boleh kita pakai buat tayamum. Mungkin dua ini dulu yang saya kasih tahu. Mungkin kita lanjut di video berikutnya, karena baru sampai sini yang tadi dibahas. Mohon maaf atas segala kesalahan saya tadi, ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak cocok. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.